cabai dan bawang dari Singapura. Ini menurut saya absurd sekali realitas semacam ini. Ini bumbunya ya Bu. Sebelum makan mari berdoa dulu. Ya. Bumbu sate. Ibu namanya siapa? Ibu Andini. Ibu Andini, yang mana Ibu Andini? Ya karena terakhir saya ke Singapura, saya lihat memang di belakang Orchard Road itu ada kebun cabai. di, di di sepanjang jalan sambungannya itu Scott Road itu ada Kebun bawang. pabrik pengolahan bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Cepin kuat. Jadi itu absurdnya kan. Singapura yang kota financial, artinya kita cuman ya minjem Bismillahirrahmanirrahim. hub di situ kan supaya bisa masuk ke Indonesia. Oh, yang ini. Ibu udah punya cucu berapa, Bu? Jadi Singapura dapat fee luar biasa justru dari devisa Indonesia yang tiba di Singapura. Jadi kelihatannya memang ini baru sekarang kita mengerti kenapa kita nggak pernah dianggap oleh ASEAN sebagai negara yang berdaulat sebetulnya. Secara pangan kita tergantung pada Singapura. Jadi warung-warung Padang yang ada di sini itu ngirim devisa ke Singapura sebetulnya kan. Jadi logika itu yang mau kita perlihatkan bahwa yang kita sebut sebagai keamanan pangan dipikirkan oleh Pak Prabowo. Mulai terbuka bahwa potensi itu juga bisa batal karena banyak importir yang menganggap bahwa ya udah kami udah punya pelanggan dan kami siapkan stoknya dari Singapura kan. Jadi kemampuan kita bahkan untuk mengatakan kami adalah negara agraris itu diketahui oleh Singapura. Itu sebetulnya memalukan kan. Kalau soal ya lalu lintas devisa, oke, itu udah pasti kita defisit dan Singapura adalah investor foreign direct investment di Indonesia kan Singapura paling banyak tuh di kita itu. Jadi kita seolah takut pada Amerika, takut pada Cina. Ternyata Singapura yang ambil keuntungan dari proses-proses ekspor impor kita. Ya, dan kita pasti udah tahu lah ini nggak mungkin ada kebun bawang atau kebun cabai yang lebih luas di Singapura kita ya. Dan mereka ini kan hanya semacam broker calo aja ya, Bung Rocky. Dan nah, tetapi sebenarnya yang kalau kita lihat perilaku dari para pejabat kita ini kan mereka tahu kalau dengan impor itu kan ada fee yang bisa dimainkan begitu. Dan ini aja permainan juga gitu dengan Singapura itu mereka. Jadi ya Singapura juga tahu permainan-permainan semacam ini. Jadi menurut saya ini data ini menunjukkan sebenarnya ada moral hazard yang luar biasa ini. Dan bisa berlangsung moral hazard ketika kabinet menteri-menteri di bidang pangan misalnya itu ada orang-orang yang sebetulnya adalah ekstensi dari broker-broker di Singapura. Jadi artinya ya apapun yang disoalkan dengan persoalan pangan bagi menteri yang akan datang misalnya dibilang gampang tuh kan saya punya perusahaan broker di Singapura nanti saya kirim dari Singapura. Jadi kelihatannya Pak Prabowo juga mesti hati-hati karena wilayah-wilayah sensitif soal pangan itu kalau diserahkan pada menteri-menteri yang sekedar cari rente dari impor pangan itu bisa menyebabkan kemampuan kita untuk berdaulat pangan itu ditipu dengan statistik doang. Itu soal ada lahan besar, soal ada tanaman di situ, padahal sebetulnya realnya adalah kita impor dari Singapura sebagai broker itu. Ini bahayanya kalau nggak dibuka pada publik dan publik merasa senang, wah Pak Prabowo mau bikin food estate, food security, tetapi resourcesnya datang dari Singapura. Kan itu permainan headline aja. Jadi kelihatannya memang harus hati-hati. Kita mesti pastikan bahwa koperasi itu dihidupkan untuk menampung produk-produk petani kita tuh. Lalu dari situ kemudian diterangkan bahwa Indonesia masuk di dalam wilayah yang percaya bahwa kebutuhan pangan kita bisa kita penuhi sendiri dengan kekuatan koperasi. Jadi sebetulnya ekonomi kerakyatan yang harus diucapkan Prabowo, tapi dengan satu paparan yang betul-betul komprehensif sehingga orang nggak menduga-duga lagi bahwa si menteri ini sebetulnya jadi menteri pangan hanya karena dia punya bisnis impor pangan. Kan itu bahayanya di situ. Iya. Saya kira tidak ada contoh yang lebih absurd lagi dari yang realitasnya bahwa datanya hilang.
Enak banget. Kuahnya kuah bening.